Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah semangat dalam pembelajaran matematika diskrit pada kali ini. Kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan terkait jaringan transportasi sebagai model matematika. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan orang-orang yang ada di kelompok 6 dulu ya. Oke, langsung saja bagaimana jaringan transportasi sebagai model matematika. Ikuti saja perkuliahan dan presentasi kelompok 6 pada kali ini. Pengantar jaringan transportasi sebagai model matematika. Jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan atau kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan untuk penyelenggaraan transportasi. Serangkaian simpul dan ruang atau kawasan dalam jaringan transportasi yaitu terminal, pelabuhan, dan bandara. Sedangkan ruang lalu lintas yang menghubungkan antar simpul yaitu antar terminal, antar pelabuhan, dan antar bandara, yaitu lintas jalan, lintas penyeberangan, lintas transportasi laut, lintas rel, lintas udara, dan lain sebagainya. Penerapan kasus. Beberapa kasus yang menerapkan graf dalam jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Yang pertama dalam transportasi darat ya, yaitu penerapan graf terhadap jaringan transportasi darat bus patas Trans Jogja di daerah istimewa Yogyakarta atau bus patas Trans Jogja trayek A. Yang kedua dalam laut ya, transportasi laut, ada penerapan graf dalam menentukan jalur pelayaran kapal di perairan Indonesia. Yang ketiga dalam jalur udara, yaitu penerapan graf dalam menentukan jalur penerbangan teraman dan tercepat. Yang pertama, penerapan graf pada transportasi darat. Contohnya yaitu rute bus patas Trans Jogja pada trayek 3A. Daerah tersebut memiliki 10 halte tujuan yang sering dikunjungi oleh penumpang, di mana halte-halte tersebut dihubungkan oleh sebuah ruas jalan. Untuk menentukan rute terdekatnya, di sini kita menggunakan metode tetangga terdekat, di mana metode tetangga terdekat ini didasarkan pada jarak minimum atau jarak terdekatnya. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, ambil A sebagai terminal. Langkah kedua, dipilih halte yang terdekat dengan A, yaitu C, dengan AC 6 km. Yang ketiga, ambil halte C, hubungkan dengan halte yang terdekat, yaitu F, dengan CF 2,5 km. Yang keempat, ambil halte F, hubungkan dengan halte yang terdekat, yaitu B, dengan FB sama dengan 4 km. Yang kelima, ambil halte B, hubungkan dengan halte yang terdekat, yaitu G, dengan BG sama dengan 7,5 km. Yang keenam, ambil halte G, hubungkan dengan yang terdekat, yaitu H dan I. Karena dua halte tersebut bobotnya sama ke halte G, kemudian dipilih yang mempunyai bobot lebih kecil, tetapi tidak boleh memilih yang pernah dipilih. Maka kita ambil halte I, dengan GI sama dengan 4,5 km. Yang ketujuh, ambil halte I, hubungkan dengan halte yang terdekat, yaitu H, dengan IH sama dengan 1 km. Yang kedelapan, ambil halte H, hubungkan dengan halte yang terdekat, yaitu J, dengan HJ 2,5 km. Yang kesembilan, ambil halte J, hubungkan dengan halte yang terdekat, yaitu E, dengan JE 3,5 km. Yang ke-10, ambil halte E, hubungkan dengan halte yang terdekat, yaitu D,
dengan ED 4 km. Dan yang terakhir, dari halte terakhir tersebut langsung kembali ke terminal atau ke halte A dengan jarak 7 km. Maka dapat diketahui penyelesaiannya yaitu dimulai dengan halte A sebagai terminal, menuju ke C, menuju ke F, menuju ke B, menuju ke G, menuju ke I, menuju ke H, menuju ke J, menuju ke E, menuju ke D, dan terakhir menuju ke A lagi dengan total jaraknya yaitu 42,5 km. Penerapan graf dalam menentukan jalur pelayaran kapal di perairan Indonesia. Peta jalur pelayaran yang terdapat di Indonesia pada beberapa pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia dapat diubah menjadi graf. Dengan menggunakan graf berbobot dalam satuan jam, kita dapat menentukan rute perjalanan tercepat yang dapat dilalui. Bobot yang digunakan adalah waktu perjalanan, karena pada pelabuhan yang ramai, waktu tempuhnya akan lebih lama jika dibanding dengan berangkat atau menuju ke pelabuhan yang lebih sepi, dikarenakan pengaturan trafik kapal yang akan berlabuh dan kapal yang akan menepi. Perhatikan gambar pada set. Berdasarkan gambar tersebut, akan ditentukan contoh perjalanan yang ingin dilakukan jika ingin menempuh perjalanan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuan. Dan menentukan rute yang memakan waktu paling singkat. Jika kita berada di pelabuhan Tanjung Priuk atau pelabuhan B dan akan menuju ke pelabuhan Bitung atau pelabuhan E dan kembali lagi ke pelabuhan Tanjung Priuk atau pelabuhan B, kembali dengan terlebih dahulu ke pelabuhan Sorong atau pelabuhan F. Ada beberapa alternatif lintasan yang dapat ditempuh, yaitu alternatif yang pertama, kita menempuh dari pelabuhan B, kemudian ke pelabuhan C, kemudian ke pelabuhan D, kemudian ke pelabuhan E, kemudian ke pelabuhan D, ke pelabuhan F, ke pelabuhan D, ke pelabuhan C, dan yang terakhir ke pelabuhan B. Kemudian yang alternatif kedua, yaitu kita berangkat dari pelabuhan B ke pelabuhan C, ke pelabuhan D, ke pelabuhan E, ke pelabuhan D, ke pelabuhan F, ke pelabuhan C, dan yang terakhir ke pelabuhan B. Dan alternatif yang ketiga, kita berangkat dari pelabuhan B ke pelabuhan C, ke pelabuhan D, ke pelabuhan E, ke pelabuhan D, ke pelabuhan F, ke pelabuhan D, dan yang terakhir ke pelabuhan B. Dari ketiga alternatif tersebut, kita akan menghitung waktu tempuhnya. Yang alternatif pertama, kita peroleh 306 jam waktu tempuh, dan alternatif kedua kita peroleh 355 jam, dan yang alternatif ketiga kita peroleh 311 jam. Jadi, lintasan yang paling singkat waktu tempuhnya adalah lintasan alternatif pertama. Penerapan graf dalam menentukan jalur penerbangan yang teraman dan tercepat. Alternatif yang digunakan dalam menentukan jalur penerbangan yang teraman dan tercepat yaitu menggunakan graf. Ada 3 tahapan dalam menentukan jalur penerbangan yang teraman dan tercepat. Yang pertama, menentukan jalur teraman yang akan dilalui pesawat dan persen keamanannya. Yang kedua, menyaring jalur tercepat yang memberikan tingkat keamanan di atas 70% dan ini akan dijadikan sebagai jalur alternatif. Yang ketiga, mengurutkan jalur alternatif 1, 2, dan 3. 3 jalur ini akan membantu pilot dalam menentukan jalur mana yang akan dipilih dengan cepat dan tepat, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan karena salah pilih jalur penerbangan akan semakin berkurang. Dalam menentukan jalur teraman, kita akan memanfaatkan metode pewarnaan graf. Pemberian warna berdasarkan pada perbedaan level ketinggian. Pewarnaan graf ini akan membantu kita dalam menentukan jalur dan melihat jalur mana yang memberikan alternatif terbaik. Pewarnaan graf ada 3,
Yang pertama, pewarnaan simpul. Yang kedua, pewarnaan sisi, dan yang ketiga adalah pewarnaan bidang atau pewarnaan daerah. Dalam hal ini, dalam menentukan jalur penerbangan yang teraman, kita akan menggunakan metode pewarnaan yang ketiga, yaitu pewarnaan daerah atau bidang. Jadi, masing-masing bidang atau daerah akan memiliki warna yang berbeda sesuai pada level ketinggiannya masing-masing. Selanjutnya, dalam menentukan jalur terpendek atau jalur tercepat, kita akan membutuhkan bantuan suatu software dengan menggunakan algoritma greedy atau algoritma ASTAR. Oke. Jadi seperti itulah presentasi dari kelompok 6 terkait jaringan transportasi sebagai model matematika. Oke ya, kesimpulannya jaringan transportasi sebagai model matematika memanfaatkan graf untuk menentukan jalur terpendek, jalur tercepat, dan jalur teraman dengan tetap memperhatikan trafik pada masing-masing metode transportasi. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua, buat Ibu dosen, Bu Yolanda, buat semuanya yang sudah menonton presentasi dari kelompok 6. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun wajah saya munafik tapi tetap menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.